Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai persekutuan doa saat ini. Persekutuan doa masa Pentakosta, Rabu Pon 1 Juni 2022 dengan tema keluar dari sindrom minoritas, diambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Kita masuk dalam pembukaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Masih dalam suasana Pentakosta, akan terus menghayati peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan dalam katekisasi Pangrimat GKJ Karangnoko. Terima kasih juga untuk keluarga yang telah menyediakan tempat bagi kita berkumpul, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mari kita memulai katekisasi Pangrimat hari ini dengan masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, pujian adalah salah satu wujud doa. Maka nyatakan pujian kita yang lahir dari hati, bukan hanya sekedar hafalan, membaca notasi, atau mengikuti alunan musik. Tapi sebuah pensinkronan harmonisasi dari pikiran, perkataan, perbuatan, hati dan jiwa kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 331, bait pertama dan kedua, Siang Malam Musim Tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, pikiran, dan perbuatan. Hati yang terarah pada Tuhan, pikiran yang fokus pada setiap kata,
pada doa. Perbuatan adalah mengamini agar sesuai dengan tindakan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, syukur padamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Dari semenjak kami bangun tidur, beraktivitas sampai nanti kembali beristirahat. Karena apapun dapat terjadi dan menimpa kami tanpa kami mengerti dan ketahui. Bencana, kecelakaan, sial, kerugian, kegagalan, patah hati, luka hati. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkan kami terus bersandar pada kasih-Mu. Kasih-Mu menjadikan kami sabar, tegar, kuat dan mengurangi keluh kesah, dan memperbanyak bersyukur kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, hari ini kita bersama-sama akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 16, ayat 12 sampai dengan 15, yang demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, tema pada persekutuan doa saat ini adalah sindrom minoritas. Menurut pengamatan penelitian, salah satu dari hal yang nampak dari seseorang atau kelompok yang mengalami sindrom minoritas adalah kemapanan. Jadi merasa sudah mapan, sudah nyaman, dan enggan untuk melakukan perubahan, enggan untuk beranjak dari kondisinya karena dirasa kondisinya merupakan yang paling aman, sehingga mereka tidak mau menempuh sebuah resiko. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, yang patut dicatat, diperhatikan oleh kita, sebenarnya apapun yang kita lakukan, kita perbuat, semuanya mengandung resiko. Cuman resiko itu apakah minimalisir, minimal, atau maksimal. Dan ada banyak usaha sebenarnya untuk bisa meminimalisir resiko itu. Jadi catatan pertama, tidak ada satu hal pun dari sebuah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok itu tidak memiliki resiko. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa hidup itu tidak boleh jalan di tempat. Jadi karena roda berputar, pergerakan kehidupan itu berjalan terus dan tidak pernah kembali terulang, maka kita sebagai pribadi, sebagai kelompok, bahkan gereja, itu harus tetap berjalan.
walaupun proses berjalannya itu bisa sangat kencang, bisa sangat perlahan, atau sedang-sedang saja. Artinya kita tidak boleh diam di tempat. Kita harus tetap melangkah cepat, lambat, ataupun cukupan. Jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan, bahwa yang pertama, tidak ada satupun yang tidak berisiko. Yang kedua, kehidupan itu selalu berjalan. Nah, oleh karena itu, maka marilah kita keluar dari sindrom minoritas. Kalau misalnya kita takut ketika kita bergerak, misalnya bagi sebuah nasi bungkus bagi mereka yang hidup di jalanan, ada ketakutan, kita akan diprotes, kita akan diviralkan dan sebagainya. Ini sebuah resiko, tetapi kita bisa mengolah untuk meminimalisir resiko itu. Termasuk perubahan yang terjadi di dunia ini, gereja tidak boleh jalan di tempat. Gereja harus juga berjalan, entah lambat entah cepat, dalam mengikuti perubahan yang terjadi, supaya perubahan ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Jadi saya mengajak, saya sendiri juga, kita semua, mari kita bergerak seperti Kristus ketika melihat zona nyaman, kemapanan yang sudah tercipta di keagamaan waktu itu. Maka Yesus melakukan sebuah gerakan untuk sampai pada inti dari gerakan itu, yaitu kasih. Maka Dia berani melakukan upaya atau tindakan penyembuhan di hari Sabat. Jadi inti dari Sabat adalah untuk manusia. Maka ketika ada orang sakit, Yesus tergerak dan bergerak untuk menyembuhkan. Resikonya adalah Dia akan menghadapi tuduhan dari para imam. Nah, Yesus sudah mengajarkan sebuah gerakan. Dia sendiri waktu itu masih 12 murid. Jadi sangat sedikit. Tapi Yesus tidak mau dalam zona nyaman dan zona kemapanan, dan Dia tidak berada dalam sindrom minoritas. Maka Dia bergerak, dan alhasil pergerakan itu kita rasakan bahkan sampai ke lereng Merapi, Karanongko, itu merasakan gerakan Yesus. Gerakan yang penuh kasih, yang Dia minoritas. Dia minoritas dalam melakukan upaya gerakan-gerakan kasih pada sesama. Mari kita terus bergerak, mari kita terus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang berubah, yang terus berjalan. Tuhan memberkati kita. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kini tibalah kita pada syukur kita pada Tuhan atas segala firman-Nya, berkat-Nya, pertolongan-Nya. Kita berharap mampu mewartakan kabar baik di tengah keadaan saat ini, termasuk dalam era teknologi yang berkembang pesat. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kita di penghujung kegiatan kita hari ini, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan meninggalkan keluarga di sini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah, syukur kami naikkan padamu atas pertolonganmu bagi kami dan gerejamu untuk terus berkarya dan melayani bagi kabar baik untuk semua orang. Terlebih bukan hanya mewartakan tentang Kristus, tapi juga meneladanimu dengan jalan hidup penuh berbelas kasih bagi sesama yang menderita, mengalami ketidakadilan, perlindungan, kekerasan, dan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, mereka yang terpinggirkan dan termarginalkan. Kiranya gereja juga mampu berprogram bagi sesama dan lingkungan di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami juga telah menaikkan syukur kami. Terimalah dan berkatilah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan-Mu dan berkat bagi keluarga yang akan kami tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita harus berpisah satu dengan yang lain. Tentu ada salah baik tutur kata, pikiran, atau perbuatan kami selama kateksasi Pangrimat berlangsung. Kiranya kita saling memaafkan. Terima kasih untuk semua pihak. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di lain waktu.